Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit jerak jeruk di aplikasi Motion seperti yang udah aku tampilin di awal. Di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa cek di deskripsi. Langsung aja kalian bisa tambahkan satu foto di awal video. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 07.22, lalu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di bagian distortion web, cari efek yang namanya Ubin ataupun Tiles. Lalu kalian bisa klik efeknya, pilih yang pengaturan standar, dan mirrornya kalian bisa aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di foto transform, tambahkan efek yang namanya Ayun, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian frekuensinya ubah jadi 0,51 Hz, dan di bagian sudut 1 kalian bisa atur jadi negatif 1,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut 2 dan kalian atur jadi 1,0 derajat. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak ambing ataupun oscillate, klik yang pengaturan standar. Di bagian sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Di frekuensinya kalian bisa atur jadi 0,35 Hz atau 0,30 Hz. Di bagian magnitude-nya kalian bisa atur jadi 30. Nah, setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya motion blur ataupun buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya pemindahan acak, lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Kalian masuk di bagian magnitude, kalian masuk di detik 05.13, dan di sini kalian bisa kasih keyframe, lalu kalian bisa ubah jadi 0. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian bisa atur jadi 410. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, lalu kalian bisa kasih kurva kayak gini, kalian bisa ikutin aja kayak aku. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian evolution, lalu di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 5.13 dan juga di akhir kalian bisa ubah jadi 4,96 atau 4,96. Kalian masuk di pertengahan keyframe, setelah itu kalian bisa salin kurva yang di magnitude tadi dan kalian bisa tempelkan di bagian evolution. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian bisa masuk di bagian opacity or visibility, cari efek yang namanya fade in or out, lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Dan di bagian outnya ubah jadi 0,00, di bagian innya kalian bisa atur jadi 1,00 S. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa tambahkan foto yang kedua di detik 07.22. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa panjangin fotonya sampai detik 09.23, dan kalau udah itu kalian bisa masuk di detik bit yang kedua sampai seterusnya, kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit. Kalau udah itu sekarang kalian bisa klik foto yang di awal, kalian bisa gandakan satu layar, lalu kalian bisa klik foto yang di atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Lalu di sini kalian bisa klik foto yang belakangnya. Di foto yang kedua sama foto yang keempat kalian bisa balik secara horizontal. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau, semua foto yang ada di foto yang kedua. Kalian klik aja semuanya. Kalau udah gitu kalian bisa klik yang kotak segitiga lingkaran di atas buat jadi satu grup. Lalu kalian bisa tambahkan foto selanjutnya dan kalian bisa potong di detik 11.22. Setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di detik 11.08 sama di awal. Di detik bit yang kedua kalian atur jadi 1111. Setelah itu kalian bisa atur jadi 1211. Dan selanjutnya kalian bisa atur jadi 1267. Kalau udah itu semuanya, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe. Lalu di sini kalian bisa kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai.
Kalau kayak gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa potong-potong fotonya sudah detik sampai selesai, dan kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua dan juga potongan foto yang keempat. Lalu kalian bisa tambahkan foto keempat atau foto selanjutnya. Lalu di sini kalian bisa potong di detik 13.21. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian masuk di bagian foto yang pertama. Setelah itu kalian bisa gandakan satu layar, dan kalian bisa klik yang di bagian atas. Kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir 0%. Nah lalu di bagian foto yang kedua dan juga keempat kalian bisa balik secara horizontal. Setelah itu di sini kalian bisa gabungin satu grup. Caranya sama, kalian bisa klik aja sampai berwarna hijau, lalu kalian bisa klik yang bagian atas. Lalu kalian bisa tambahkan foto yang kelima. Setelah itu kalian bisa panjangin atau kalian potong di detik 15.20. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di bagian awal sama detik 15.06. Setelah itu di detik bit yang kedua kalian bisa atur jadi 1111. Di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1211. Selanjutnya atur jadi 1267. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin semuanya sampai selesai. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua dan juga potongan foto yang keempat. Lalu di sini kalian bisa tambahkan foto keenam atau foto yang terakhir. Kalian bisa panjangin aja sampai detik bit yang terakhir. Nah kayak gini. Setelah itu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di bagian akhir sama di detik bit yang kedua. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik bit yang selanjutnya 999 atau sesuaiin sama foto kalian sendiri. Setelah itu di detik bit yang selanjutnya atur jadi 825. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 805. Kalian bisa sesuaiin aja sama foto kalian sendiri-sendiri. Nah kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin semuanya sampai selesai. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian kedua, dan kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kedua sama detik bit yang terakhir. Di detik bit ketiga kalian atur jadi negatif 5 derajat, dan selanjutnya atur jadi 5 derajat, selanjutnya atur jadi negatif 5 derajat. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin semuanya. Dan kalau udah kalian masuk di bagian pertama, nah di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 15.27, dan kalian bisa kasih keyframe di pertengahan detik bit selanjutnya. Kalian kasih keyframe di pertengahan detik bit semuanya sampai selesai. Nah oke, setelah itu kalian bisa masuk ke detik bit yang kedua, dan di sini kalian bisa geser ke bawah, kalian gerak-gerak aja sama foto kalian sendiri. Dan untuk detik bit yang selanjutnya kalian samain untuk ke bawahnya. Nah kayak gini. Nah kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva yang kedua. Setelah itu kalian bisa atur kayak aku, kalian bisa ikutin aja kayak aku. Nah setelah itu kalian bisa salin kurvanya, dan kalian bisa tempelkan di kurva selanjutnya, dan kalian bisa balik kurvanya. Pokoknya kalian tempelin kebalikannya gitu terus. Kalau sekarang kasih kurva kedua, selanjutnya kasih kurva ketiga, pokoknya balik-balik kayak gitu terus sampai di kurva yang terakhir. Nah kalau udah selesai kalian bisa masuk di bagian foto yang pertama. Kalian bisa klik aja grupnya. Setelah itu kalian bisa klik yang efek, klik tambahkan efek. Kalian masuk di distortion web, tambahkan efek ubin, mirrornya kalian aktifkan. Tambahkan efek lagi, tambahkan efek yang namanya ombak-ambing. Di bagian sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, dan di sini kalian bisa atur jadi 1,03 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude dan kalian atur jadi 30. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek ombak-ambing, dan di bagian sudutnya atur jadi 0,0 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian frekuensi dan kalian bisa ubah jadi 0,52 Hz. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude, atur jadi 30.
Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek dan kalian bisa tambahkan efek yang namanya buram gerak ataupun motion blur. Oke, setelah itu kalian kembali klik yang edit group dan kalian bisa pilih foto yang pertama paling atas, klik efek, tambahkan efek yang namanya ubin dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu di bagian potong kasih keyframe di awal ubah jadi 1,010, kasih keyframe juga di bagian akhir. Setelah itu yang di bagian tengah kalian bisa atur jadi 1,740 atau 1,740. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, kalian fullin, dan di akhir kasih kurva kedua, kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek ombak-ambing. Di bagian sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Di bagian frekuensi ubah jadi 6,00 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0 dan bagian di awal ubah jadi 150. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa atur kurvanya kayak gini. Kalian bisa ikutin ke aku. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja salin kurvanya. Nah, di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa tambahkan efek ombak-ambing lagi. Dan setelah itu di bagian sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian frekuensi. Lalu di bagian frekuensinya ubah jadi 3,00 Hz. Dan kalian bisa masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir, kalian bisa ubah jadi 0. Dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 350. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa tempelkan kurva yang tadi kita udah salin di awal. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali klik tambahkan efek, kalian masuk di distortion web, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian tahapnya kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 0,00 dan bagian di awal ubah jadi 1,00. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, kalian naikin setengah. Kembali, lalu kalian masuk di bagian sudut dan atur jadi negatif 38,0 derajat. Masuk di bagian jarak, atur jadi 9,5. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian awal ubah jadi 4,5 dan di akhir kalian ubah jadi 0,0. Nah, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian naikin setengah. Lalu kalian kembali dan di sini kalian bisa gandakan efek lengkungan gelombang, klik yang di bawah, masuk di bagian sudut, atur jadi 36,5 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 8,8. Lalu kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek kumparan gamma. Di exposure-nya kalian bisa kasih keyframe di bagian hampir akhir atau di akhir, terserah kalian, sesuaiin aja sama foto kalian sendiri. Dan di bagian awal kalian bisa ubah jadi 1,50 atau sesuaiin sama foto kalian sendiri. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, cari efek yang namanya temukan tepi, lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Langsung aja di sini kalian bisa aktifkan yang bagian putar. Lalu kalian bisa kembali. Setelah itu kalian bisa salin semua efeknya yang ada di efek di atas ini, lalu kalian tempelkan di bawahnya. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian ubin, hapus keyframe, dipotong yang di tengah sama di akhir, sama efek yang namanya temukan tepi. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masuk di foto yang selanjutnya. Kalian bisa klik foto yang kedua dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu kalian bisa tambahkan efek ubin ataupun tiles. Setelah itu kalian bisa pilih yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, tambahkan efek yang namanya ombak-ambing. Di bagian sudutnya atur jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi dan ubah jadi 0,30 Hz. Masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir dan kalian bisa ubah jadi 0. Setelah itu yang di awal kalian ubah jadi 110. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa tambahkan efek yang namanya buram gerak ataupun motion blur di bagian yang blur. Kalian bisa pilih yang pengaturan standar, lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Kalian masuk di distortion web, cari efek yang namanya remas, klik yang pengaturan standar. Di kekuatannya kasih keyframe di awal sama di akhir, kalian ubah jadi 0,02.
Lalu kalian bisa kasih keyframe juga di bagian tengah, kalian ubah jadi negatif 0,03. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva keempat di awal sama di akhir. Nah kalau kayak gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa salin efeknya, lalu kalian tempelkan di foto-foto di belakangnya. Nah kayak gini. Setelah itu kalian bisa salin efek di depan yang paling atas. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa tempelkan efeknya di foto awal, selanjutnya di foto ketiga. Nah setelah itu kalian bisa hapus efek yang namanya temukan tepi, masuk di bagian upin, hapus keyframe pada potong di tengah sama di akhir. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di foto yang terakhir, di foto yang kelima maksudnya, kalian bisa tempelkan sama kayak yang di awal, hapus temukan tepi sama keyframe potong di tengah sama di akhir. Setelah itu kalian masuk di bagian grup yang kedua, kalian bisa tempelkan di bagian atas. Yang di atas kalian biarin kayak gitu, dan buat yang di bawah kalian bisa tempelkan efeknya. Lalu kalian masuk di bagian upin, kalian hapus potong tengah sama di akhir sama efek yang namanya temukan tepi. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Nah di sini kalian bisa masuk di bagian grup yang pertama lagi. Kalian bisa pilih yang edit group, lalu kalian bisa klik foto yang kedua, kalian bisa salin efek. Setelah itu di sini kalian bisa tempelkan di foto yang kedua, bagian kedua di detik 10.07 kalian tempelkan di sini. Lalu kalian masuk di bagian grup yang kedua, kalian tempelkan di foto-foto yang belum ada efeknya, kalian tempelkan di semua foto. Nah kalau udah kalian tempelin semuanya, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di foto yang tadi. Nah di sini di detik 10.07 kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Dan di bagian exposure-nya kalian bisa kasih keyframe terserah di akhir atau diambil akhir, biar jadi 0,00. Buat yang di awal kalian sesuaiin aja sama foto kalian sendiri-sendiri. Nah kalau kayak gini, sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan aku kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa salin satu layar, dan setelah itu kalian bisa tempelkan di semua foto yang belum ada efeknya sampai selesai, kecuali foto yang terakhir ataupun foto yang keenam, foto yang panjang itu. Setelah itu kalian bisa klik yang tempel, lalu kalian bisa masuk di bagian grup yang pertama atau grup 1. Kalian bisa pilih yang efek, lalu kalian bisa salin efek, lalu kalian tempelkan di bagian grup yang kedua. Nah setelah itu kalian bisa cek dulu videonya. Nah kayak gini. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian foto yang keenam, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or web, cari efek yang namanya mirror ataupun cermin, klik yang pengaturan standar. Kalian bisa kasih keyframe di detik 16.04, kalian ubah jadi 0,0% dan juga di detik bit yang selanjutnya. Setelah itu di detik 16.27 sama detik 17.05. Lalu kalian masuk di pertengahan detik bitnya, kalian bisa ubah jadi 100,0% dan selanjutnya di detik 17.01 atur jadi 100,0%. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Di akhir juga sama kayak yang di awal tadi. Nah kalau udah itu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek yang namanya upin ataupun tiles. Setelah itu di mirrornya kalian aktifkan dan kalian masuk di bagian offset, kasih keyframe di detik 16.04 sama di detik bit yang terakhir kalian biarin jadi 0,000. Lalu kalian bisa masuk di detik 16.08 atur jadi 0,500 atau 0,500. Lalu kalian bisa masuk di detik 16.20 atur jadi 0,500. Lalu di detik 17.01 atur jadi 0,500 dan juga di detik 17.12 atur jadi 0,500. Oke, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bitnya dan kalian atur jadi 0,200 atau 0,200. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva gimana ya, kalian bisa ikutin ke aku. Nah kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian atur kayak gini. Setelah itu kalian bisa salin kurvanya
Dan di sini kalian bisa masuk di detik bit yang selanjutnya, kalian bisa tempelkan kurvanya di detik bit yang selanjutnya. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali kalau udah selesai. Lalu di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya ombang-ambing ataupun oscillate. Lalu di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di bagian detik bit yang pertama, atur jadi 39. Lalu di detik bit yang kedua atur jadi negatif 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, kalian bisa kasih keyframe di detik 16.04 ubah jadi 0,00, dan di bagian awal ubah jadi 5,00 Hz. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kedua, kalian bisa ubah jadi 0, dan buat detik bit yang pertama kalian bisa ubah jadi 110. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa tambahkan efek yang namanya ombang-ambing ataupun oscillate lagi. Dan di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, atur jadi 0,40 Hz atau 0,40 Hz. Lalu setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kalian bisa ubah jadi 35. Oke, setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek buram gerak. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, tambahkan efek fade in or out di opacity or visibility. Cari aja efeknya, pilih yang pengaturan standar. Dan di bagian I-nya ubah jadi 0,00, out-nya biarin kayak gitu. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa masuk di detik 15.06. Kalian klik tanda plus, klik yang lingkaran dan kalian panjangin sampai detik 16.01 dan ubah colornya jadi warna putih. Kalian potong segini. Setelah itu kalian bisa gandakan dan kalian bisa gabungin jadi satu grup. Oke, setelah itu kalian bisa klik yang grup ketiga dan kalian bisa pilih yang edit group. Klik yang lingkaran di bawah, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian bisa kasih keyframe di awal di detik 00.07 ubah jadi 166 atau terserah kalian juga, mau kecil juga nggak apa-apa. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe lagi di detik 00.14 dan di sini kalian bisa atur jadi sebesar-besarnya, kalian bisa gedein, terserah kalian. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di bagian pertama, kasih keyframe di detik 00.07 dan di awal kalian turunin ke bawah. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, lalu kalian bisa naikin segini. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, kalian pilih yang lingkaran di atasnya dan kalian potong di bagian depan detik 00.14. Setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal ubah jadi 166. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian perbesar, terserah kalian, pokoknya sampai nggak kelihatan. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Lalu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, kalian pilih yang max, pilih yang exclude. Oke, setelah itu kalian bisa pilih yang lingkaran di bagian bawah, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, cari efek yang kasarkan tepi. Setelah itu kalian pilih yang pengaturan standar, di bagian kekuatan ubah jadi 1,090. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di bagian detail, atur jadi 4,80 atau 4,80. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja salin efeknya dan kalian bisa tempelkan di lingkaran atasnya. Nah, kalau udah gini sekarang kalian bisa langsung aja kembali, lalu kalian bisa coba cek dulu di fotonya pas atau enggak. Kalau udah sesuai, masuk di awal video, kalian bisa klik yang tanda plus, klik yang kotak, kalian lebarin set layar, masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang, lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Di bagian kekuatannya ubah jadi 0,370 atau 0,370. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek paparan atau exposure gamma. Kalian bisa pilih yang pengaturan standar, di bagian exposure-nya ubah jadi negatif 1,20. Oke,
Oke, setelah itu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity. Kalian pilih yang perbedaan, pilih yang subtract. Setelah itu kalian bisa panjangin, persegi panjangnya sampai di akhir video. Dan kalian bisa cek dulu videonya dari awal. Oh ya, lupa kalian bisa klik foto yang paling belakang. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian border bayangan. Kalian aktifkan bayangannya warna putih. Dan untuk ukurannya kalian bisa atur jadi 15,0. Oke, setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian efeknya. Lalu kalian bisa pilih yang ubin dan kalian aktifkan offset secara vertikal. Nah, oke, kayak gini. Kalian bisa ulangi videonya dari awal. Kalian bisa coba cek aja. Nah, oke, kalau udah sesuai, kalian langsung aja ekspor videonya. Oke, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.